Yo yo yo, what's up everyone? Welcome back to the Corner Hangout. The coolest hangout brought to you live from American Corner Pontianak. I'm Enda. And I'm Dila. Warm welcome to everyone tuning in today. Kalau di episode sebelumnya kita ngebahas tentang program manajemen, di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang shortcaster yang melatih kemampuan public speaking. Tunggu dulu, shortcaster tuh apa sih Kak Dila? Aduh, apa ya? Shortcaster tuh apa hubungannya dengan e-sports? Nah, daripada kita mikir-mikir, kita nih udah ngebawain narasumber yang sesuai. Ini. Iya, ini. Tara, bisa diedit ya nanti ya tim production. Halo Bang Novan. Halo Kak Indah, Dila, halo semuanya. Iya, biar relax kayaknya agak nervous nih ya. Ada apa atau ada siapa sih? Ada siapa? Bang Novan. Bang Novan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, senang sekali. Kok bajunya sama ya dengan bajunya Kak Olive ya? Iya ya. Oke, ini saatnya kita cari tahu nih ya, Dila ya. Oke, jadi ngomong-ngomong tadi Dila ada bilang shortcaster. Bang Novan tahukah shortcaster itu apa ya? Oh, shortcaster itu kalau di umumnya itu komentator sebuah pertandingan gitu. Oke, komentator sebuah pertandingan. Berarti misalnya ada pertandingan bola. Itu ada yang komentatornya. Iya, Perez membawa kepada Nana gitu. Waduh, itu kayak gitu tuh. Kurang jebret gitu ya. Oke, berarti ada hubungannya dengan Bang Novan di sini hari ini dengan shortcaster, betul Kadila? Betul. Terus apa nih yang mau kita cari tahu? Jadi shortcaster adalah Bang Novan atau gimana nih maksudnya nih? Iya, saya sebagai shortcaster yang biasanya bawa-bawa acara di American Corner kemarin. Widih, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, Nggak meriah, tepuk tangannya ulang. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, sekarang aku ingat ya. Jadi Bang Novan ini adalah salah satu volunteer ya. Iya. Salah satu volunteer program e-sports development program yang sering membantu di bidang shortcasting. Ya, jadi shortcaster. Kalau boleh tahu, Bang Novan ini emang jago shortcasting kah? Atau gimana sih kok bisa jadi volunteer itu gitu? Asal muasalnya gitu Asal muasalnya. Aduh, asal muasalnya. Sebenarnya tuh saya sebelumnya tuh bukan shortcaster. Awalnya saya memang seorang player yang main di event kemarin. Oh gitu. Cuman karena pas itu saya kalah, saya ditarik untuk ngebawain untuk nge-casting permainannya selanjutnya. Oh begitu. Dan ternyata ada potensi. Iya. Atau memang potensinya di shortcaster? Iya, cuma belum ketahuan ya. Iya. Biasanya kita gitu, kita tuh nggak tahu kalau kita tuh ada potensi ini sampai setelah orang nyadarin gitu. Betul. Oke, ada tangga-tangganya main game belum berhasil. Coba lagi tangga selanjutnya, shortcasting ternyata cocok. Oke. Cocok banget. Oh cocok banget. Oke. Kalau menurut Bang Novan, kemarin pas nyoba jadi shortcaster itu apa tuh? Kegugupan pertama kalinya tuh gimana tuh? Kegugupan pertama. Itu bukan bahasa Indonesia juga sih kayaknya kegugupan. Ya maksudnya momen canggung apa gitu. Iya, yang pertama kali tuh gimana pengalamannya? Iya, kalau momen pertama ya mungkin nggak tahu pasti mau ngomong apa, mau bahas apa, tapi secara pengalaman melihat kayak orang-orang nge-casting juga gitu, pernah melihat di game lain, jadi mencoba membawa hal yang sama di pas nge-caster pertama kali gitu. Wah jujur ini ngedengerin Bang Novan ngejawab berasa ngedengar komentator. Lagi ini ya, lagi ada pertandingan di depan kita ya. Iya. Terus kita lagi pasang headset denger suaranya Bang Novan. Iya. Emang kalau suara shortcaster tuh emang khas ya. Bagus gitu ya. Oke. Kalau orang-orang nih ya Bang Novan, kalau kayak kita mungkin saya agak awam gitu ya dengan shortcaster ya.
kalau nonton di pertandingan bola kayak timnas itu kan kayak yang teriak-teriak, Iya. heboh, jebret-jebret gitu kan, yang nggak pakai nafas kayaknya ya. Iya, Nah, Mbak. kalau menurut Bang Novan, kalau shotcaster di e-sports itu kayak gimana sih? Apa namanya, stylenya atau bedanya gitu dengan shotcaster Oh, di profesional. yang lain Oh, gitu. oke. Untuk perbedaannya mungkin signifikan di gamenya sih, karena setiap karena ini menyangkut ke e-sport, ke game, jadi dia tuh ada knowledge tersendiri dari gamenya. Nah, kalau di di EAFC itu ada segi teknis, segi permainannya juga gitu, ada skill move pemain. Nah, yang perlu kita tahu. Walaupun kalau punya knowledge tentang bola aja itu udah memang cukup. Tapi kalau kita membahas secara e-sport, kita perlu tahu juga game yang akan kita nge-casting gitu. Nah, jadi memang knowledge game sendiri juga diperlukan sih. Karena di sekarang ini aja gamenya udah banyak banget ya. Iya. Makanya perlu mendalami masing-masing game itu untuk bisa menjadi shotcaster yang baik. Jadi nggak hanya modal teriak-teriak aja ternyata ya. Iya. Jadi shotcaster itu sangat-sangat butuh persiapan, tahu knowledge game, bahkan kalau EFC kan ada kayak tim-tim Iya. negara, Iya. tim-tim klub gitu ya. Terus pemainnya, terus Berarti dipelajari ya itu. Heeh. Dipelajari, Wah. sangat dipelajari, harus memang. Wah. Jadi kayak misalnya pemain Indo sekarang di tahun ini dia di sini. Kalau kita ngelihat ke tahun-tahun sebelumnya dia ada Dia di di tim mana ini. gitu ya? Iya, ya perlu. Gimana gitu ya? Terus dia ngapain gitu ya? Terus dia cedera apa atau gimana gitu-gitu harus tahu dong, Bang. Harus tahu. Wah. Memang beberapa pengetahuan tentang pemainnya, tentang timnya sendiri juga memang perlu dicari tahu gitu. Oke. Misalnya kalau hari ini Bang Novan disuruh shotcasting gitu. Persiapannya berapa lama? Paling mendadak malamnya. Oh, malah pernah. Pernah. Waduh, tega banget nih. Amkor ya? Memang sebenarnya tuh karena kesibukan aja, jadi baru nyiapinnya tuh semalam. Oh gitu. Karena buat teman-teman nih, Bang Novan nih alumni Untan, baru lulus bulan lalu. Kita kasih tepuk tangan. Kalau Dila tertarik nggak jadi shotcaster gitu? Udah jujur aja ini ya, tertarik. Cuman kalau aku mikirin lagi yang tadi Bang Novan bilang harus mikirin harus mempelajari tentang player ini, player itu, wah kayaknya Terlalu banyak iya. yang harus disiapkan ya. Iya, betul. Berarti memang shotcaster itu wajar banget, itu skill yang harus dipelajari. Betul. Kemudian setuju nggak kalau Bang Novan bilang kalau shotcaster itu misalnya di Pontianak gitu ya, itu bisa jadi salah satu pekerjaan gitu ya? Bisa banget. Yang anak-anak mudanya tuh bisa pelajari. Iya. Dan kalau kata Kak Dila, game tuh banyak kan? Iya. Nah, misalnya ya kan? Mungkin sebelum jadi pekerjaan adain komunitas dulu gak sih? Nah, Betul boleh banget, harus. banget. Gimana? Mau nggak menginisiasi? Langsung kita todong. Mau gak menginisiasi? Mau nggak menginisiasinya? Kan Kak Olive tadi menginisiasi apa, komunitas e-sports Ya. kan di Amkora. Berarti kalau Abang komunitas Shotcaster Nah. di Amkor. di Amkor, boleh tuh. Oke, catat Kak Olive. Benar, Kak Dila boleh. tahu kan kalau bajunya Bang Novan ini berarti sesuatu? Tahu. Nah, artinya apa tuh? Artinya kemarin baru aja dari Jakarta. Widih, bau-bau Monas nih. Boleh diceritain dong, Bang Novan kemarin ngapain ke Jakarta sama Kak Olivia? Aduh, kemarin di Jakarta selama 4 hari benar-benar seru. Lanjut aja. Lanjut aja. Benar. Sangat luar biasa di sana kegiatannya, karena Wow. dari awal kami datang terus pas hari pertama event itu benar-benar wah gila sih, acaranya itu benar-benar pecah banget sih. Pecah. Sampai di hari finalnya juga, di hari keduanya itu wah benar-benar lebih pecah banget, benar-benar lebih wow banget di situ sih. Kenapa tuh?
Karena Kedatangan siapa tuh? aduh, kedatangan katanya sih artis. Saya sih enggak terlalu mengenalnya, tapi kata teman-teman yang di sana sih artis, pemain film, namanya Deva Mahendra gitu. Terus dengar-dengar juga kemarin ada ini juga ya, Bapak Menteri Ekonomi Kreatif. Ya. Memang ada sebagai Wow. pembicara pertama, pembuka pertama. Wow. Gak main-main Kadila. Iya, jadi memang banget. program e-sports development dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ini memang benar-benar serius gitu ya. Bukan memang ingin membentuk bahwa e-sports itu bukan hanya main game, Betul. tapi lebih dari itu gitu. More than a game. More than a game. Nah, jadi sesuai dengan yang Bang Novan barusan ceritain, berarti Bang Novan di sana bukan main game kan berarti kan ya? Bukan. Tetapi Bang Novan, Shotcasting. gimana tuh pengalamannya? Aduh, kalau dibilang seru, cukup membahagiakan karena first time gitu. Pas ini kan pertama-tama nyoba jadi caster, tiba-tiba dibawa sampai ke nasional event gitu. Benar-benar Agak shock ya? agak shock, terus benar-benar kayak tiba-tiba wow, langsung nasional gitu kan. Tapi benar juga pas dari sana tuh benar-benar cukup gugup karena bersanding dengan caster ternama, caster profesional juga Siapa gitu. tuh? Aduh, Bang Sanskuy, halo Bang Sanskuy. Wow, kita lihat sih beberapa video yang Kak Olivia kirim. Betul. Itu kebanggaan banget sih Bang Iya. Novan bisa mewakili American Corner Pontianak Betul. dengan baik ya, dan juga ya walaupun rezekinya memang belum terpilih menjadi caster, tapi setidaknya performance-nya itu udah luar biasa sih. Iya. Apalagi dari cerita Bang Novan ya yang tiba-tiba ditodong ya di sini jadi shotcaster gitu ya. Kemudian learning by doing gitu ya. Iya. Belajar selama 6 bulan sama kita gitu ya, ikut masterclass juga, rajin banget Bang Novan. Kemudian lolos. Sebenarnya Bang Novan ini bukan hanya dipilih random ya guys. Jadi Bang Novan ini memang mengikuti namanya Shotcaster Hunt di bulan Mei ya kalau nggak salah ya Iya. kemarin Iya, ya. bulan Di Mei. Mei atau Juni? Oh Juni. Nah, dan itu juga dengan beberapa shotcaster dari Pontianak yang juga nggak kalah keren-keren sebenarnya. Nah, kemudian mereka video-video mereka dikirim ke Jakarta dan dipilih sama tim Jakarta. Dan Betul. akhirnya Bang Novan mewakili American Corner Pontianak. Mungkin penonton bisa ngelihat video-video shotcasternya nanti di YouTube kita. Yes. Dan itu seru-seru banget gitu ya. Dan kita apresiasi ya talent-talent Pontianak yang gak kalah kerennya dengan talent-talent di Jawa sebenarnya. Dan memang seperti kata Kak Dila, kayaknya perlu kali ya kita bikin komunitas kecil-kecilan gitu dulu. Kita start small gitu ya. Iya. Teman-teman shotcaster yang pengen jadi shotcaster, kita punya fasilitasnya gitu ya. Nah, Betul. nanti teman-teman bisa datang ke sini. Iya, gitu. betul sekali. Termasuk shotcaster cewek. Gimana Kak Dila? Wah, sangat menunggu sih Kak Dilanya. orang-orangnya yang akan menjadi shotcaster perempuan nanti. Oke. Kita menunggu banget ya. Lalu melanjutkan dari pertanyaan tadi, Iya. sebenarnya kan waktu shotcaster itu kan ngomongnya yang kita tahu kan cepat, dalam satu tarikan nafas tuh udah ada satu kalimat gitu kan. Nah, selama menjadi shotcaster, selama menjadi shotcaster itu kunci utama untuk keep cool under pressure itu gimana sih? Boys, benar. Ya sebenarnya cuek aja pertama, terus nggak usah terlalu panik. Ya karena gimana pun, kalaupun kita panik pasti makin belibet yang ngomongnya gitu. Jadi pokoknya yang pertama tuh jangan terlalu panik, jangan terlalu gegabah gitu pengambilan katanya. Pokoknya boleh ceplos-ceplos aja, yang ada di otak tuh kadang yang bisa dikeluarkan ya keluarkan aja ya, gitu aja sih. Oke. Keren tips yang bagus banget. Betul. Karena kadang kalau kita ngomong tuh kita takut salah nggak sih Bang? Iya, Suka kadang takut memang salah. suka salah, takut salah gitu. Jadi ketika takut salah tapi di otak tuh sebenarnya banyak yang mau diomongin, jadinya kayak tadi Ya, belibet. belibet. Padahal nggak apa-apa juga kalau salah kan. Iya, Kalau kata Bang Novan,
keep it cool gitu ya. Wede, keren banget, itu tips yang perlu kita ikutin ya dari Bang Novan ya. Perlu. Karena kan Bang Novan udah terbukti nih pernah shortcasting, jadi duet lagi sama Bang Sanskoy. Nah, semoga nanti kita bisa bikin program-program lain. Bang Novan juga bisa ngajarin nih teman-teman Boleh. di Pontianak, mahasiswa-mahasiswa, adik-adik yang dari sekolah mungkin yang tertarik jadi shortcaster, bisa datang ke American Corner Pontianak. Seru banget ya hari ini kita obrolannya dari ngomongin tentang project management dari Kak Olive, kemudian dari talentnya, salah satu talentnya ya di bidang esports development yaitu shortcaster. Kalau menurut Kak Dila, kira-kira Bang Novan ini selanjutnya harus ngapain nih? Menjadi inisiator untuk komunitas shortcaster. Masih ya. Itu kayaknya ide yang bagus. Gimana kalau menurut Bang Novan, kira-kira apa pendapat Bang Novan untuk menyebarkan positif skill ini ya ke teman-teman di Pontianak gitu? Menurut Bang Novan gimana? Ada rencana nggak? Misalnya dari setelah ngobrol dengan teman-teman di Jakarta mungkin. Sebenarnya boleh sih kalau ngadain suatu komunitas kecil gitu, kita bangun pelan-pelan buat adain kayak sebuah wadah untuk anak-anak di sekitar Untan gitu, buat jadi tertarik menjadi shortcaster gitu, karena memang shortcasting itu cukup seru guys. Jadi nggak apapun yang pengen kalian obrolin, pengen kalian omong tuh bebas, nggak sebebas itu sih. Tapi ya kalau kalian tuh pengen ngobrolin tentang game yang kalian omongin gitu tuh rasanya tuh seru banget sih. Gitu aja sih. Wow, setuju. Sepakat. Kalau sekarang sepakat. Oh, sepakat 2. Sepakat 1. Wah, itu keren banget pesan dari Bang Novan ya. Dan mungkin rencana ke depannya, jadi apa yang Bang Novan dapatkan di Jakarta tuh nggak berhenti di Bang Novan. Situ aja, ya. Jadi Bang Novan punya momen untuk spread the knowledge gitu ya, spread also the opportunity. Ternyata mungkin di Pontianak banyak banget teman-teman Bang Novan buat ini ya, buat jadi shortcaster. Ya, jadi couple-nya lagi nanti. Ya. Bibit-bibit yang tidak kita ketahui. Yes. Mungkin bisa bersemi di Amkor Pontianak. Iya. Karena American Corner Pontianak itu bukan hanya tempat serius-serius, betul nggak Bang Novan? Betul. Kita bisa have fun, tapi juga kita bisa mengembangkan keterampilan, skill ya, macam-macam banget. Salah satunya ya public speaking. Maafkan, public speaking yang Bang Novan rasakan gitu ya. Karena jujur ada salah satu volunteer bahkan bilang sebelum dia join jadi volunteer, dia ngelihat American Corner tuh kayak tempat yang serius. Aduh. Dan cuman untuk orang-orang yang mau belajar serius aja gitu. Belajar bahasa Inggris aja gitu ya. Betul. Oh, enggak loh kita ya. Boleh dicek di Instagram kita. Banyak banget konten-konten seru ya. Dari yang bahasa Inggris sampai lagu dangdut ada di situ ya. Tenang aja teman-teman, jadi mungkin bisa di follow dulu Instagram American Corner Pontianak di @amkorpontianak untuk tahu program-program seru apa lagi nih yang akan kita laksanakan di bulan Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. akhir tahun ya. Iya. Seru banget. Thank you Bang Novan Sama-sama. sudah hadir hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Dila. Saya Enda. See you next time and keep inspiring.